Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sarah. Di sini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud. Nah, sebelum kita bercerita tentang kisah Nabi Hud, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sesuai dengan judulnya Kisah Nabi Hud, maka kita ice breakingnya menyanyikan lagu 25 Nabi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, sekarang kita kembali ke kisah Nabi Hud. Siapa yang tahu Nabi Hud merupakan nabi keberapa? Nanti dijawab di rumah masing-masing ya. Nabi Hud merupakan nabi keempat. Ia keturunan dari Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad. Ada yang tahu nggak siapa itu kaum Ad? Nah, kaum Ad merupakan kaum yang sangat kaya raya. Hartanya berlimpah dan mereka memiliki badan yang sangat kuat. Namun, dengan kekayaan dan kekuatannya tersebut menjadikan kaum Ad menjadi sombong dan takabur, sehingga mereka menduga bahwa mereka ya tidak ada yang kuat dibandingkan dengan mereka. Di sisi lain, kaum Ad juga tidak menyembah Allah, namun mereka menyembah berhala karena mereka telah meninggalkan semua pelajaran yang telah dibawa oleh Nabi Nuh. Maka dari itu, Allah mendatangkan Nabi Hud kepada kaum Ad untuk memperingatkan agar mereka kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan agar memperingati kepada kaum Ad untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena semuanya kenikmatan, kekayaan, kesehatan, dan kekuatan merupakan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum Ad mengetahui tujuan dari Nabi Hud, kemudian kaum Ad tidak percaya. Kaum Ad berkata bahwa Nabi Hud itu bohong. Nabi Hud itu hanya ingin mencari kedudukan dan jabatan yang tinggi. Sehingga Nabi Hud mengatakan kepada kaum Ad bahwa ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan amanat kepada kaum Ad agar mereka terhindar dari azab Allah. Namun kaum Ad tidak percaya akan hal itu. Justru kaum Ad menantangi Nabi Hud untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kaum Ad menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Hud berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mereka kaum Ad telah mendustakanku." Kemudian Allah pun menjawab, "Sebentar lagi mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka lakukan." Suatu ketika datanglah azab Allah secara perlahan. Lembah-lembah dan kebun-kebun yang menjadi sumber kekayaan kaum Ad mengalami kekeringan berkepanjangan, dan mereka pun menunggu hujan tak kunjung datang. Kemudian kaum Ad datang kepada Nabi Hud.
kenapa? Apa penyebabnya semua ini terjadi? Kemudian Nabi Hud menjawab, ini semua adalah murka Allah. Maka kembalilah kalian kepada Allah dan bertobat kepadanya. Kemudian kaum Ad tetap saja tidak percaya kepada perkataan Nabi Hud. Sehingga datanglah azab Allah yang sangat pedih. Dimulai dari awan yang sangat gelap menutupi lembah-lembah dan kebun mereka, ditambah dengan petir yang menggelegar sehingga membelah langit. Mereka mengira bahwa akan datang hujan setelahnya. Namun perkiraan kaum Ad itu salah besar, karena itu adalah azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah awan hitam ditambah petir, datanglah angin yang sangat dahsyat yang menggulingkan seluruh kaum Ad yang tidak menurut perintah Allah, sehingga mereka terguling oleh angin yang sangat dahsyat bersama harta yang sangat mereka banggakan di dunia. Dan akhirnya Nabi Hud diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta pengikutnya di Hadramaut. Inilah kisah Nabi Hud. Apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Hud ini? Pelajaran yang dapat kita ambil ialah dengan bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Namun dengan kesombongan dan takabur, maka Allah akan mendatangkan azab kepada kita. Jadi adik-adik nggak boleh sombong ya. Karena kalau kita sombong, maka kita akan diazab oleh Allah. Kita harus bersyukur agar nikmatnya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kakak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.